warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu El selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman aku yang berbahagia hari ini. Di sini perkenalkan saya, untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, saya Anggilia Putri Regita Pratiwi dengan NIM 22404068 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya atau tugas besar saya, yaitu dari mata kuliah pengantar bisnis dengan konsep rencana bisnis saya ke depan. Bagaimana videonya? Kita simak di video berikutnya. Oke, langsung saja masuk pada materi pembahasan kita yang pertama, yaitu pada konsep bisnis. Di sini konsep bisnis saya adalah membangun sebuah penginapan atau yang kita sering sebut dengan istilah penyewaan villa. Saya akan membangun villa saya itu di dekat tempat-tempat destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum nih. Misalnya di dekat kota kita itu ada di Kota Batu. Di situ kan banyak destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan di situ kita ada peluang usaha untuk membuka bisnis, yaitu penyewaan villa untuk para customer kita yang akan menyewa villa kita. Oke, langsung saja masuk pada materi pembahasan yang kedua, yaitu tantangan globalisasi yang pernah terjadi di negara kita, di negara Indonesia pada tahun 2020 itu adalah mewabahnya virus COVID-19, di mana semua aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial diberhentikan untuk sementara agar kita tidak terjangkau oleh virus COVID tersebut. Nah, di sini berdampak juga pada bisnisku dong, yaitu penyewaan villa, di mana setiap kali liburan sekolah selalu rame, setiap kali habis lebaran selalu rame. Saat virus tersebut jadi sepi kan, semua destinasi wisata sepi, semua penyewaan villa sepi, dan di situ saya off dulu untuk villa saya. Dan setelah pasca Covid di tahun 2022 mulai diperbolehkannya wisatawan kembali untuk berwisata di tempat wisata tersebut, saya membuka diskon atau memberikan diskon kepada pelanggan saya atau customer saya yang pertama kali menyewa villa saya. Hal itu saya lakukan bertujuan untuk mengembalikan citra dari villa yang saya sewakan tersebut, agar para customer saya kembali kepada saya, menyewa villa saya di saat mereka berwisata di Kota Batu tersebut. Oke, langsung saja masuk pada materi pembahasan yang ketiga, yaitu sistem perekonomian. Sistem perekonomian kami itu ada 3, yaitu dari pendapatan, pengeluaran, dan laba. Yang pendapatan itu saya memperolehnya dari yang pertama nih, harga penyewaan. Harga penyewaan itu bisa dilihat dari letaknya di mana, fasilitasnya apa saja, dan lain-lain lah ya. Yang kedua ada biaya tambahan. Biaya tambahan ini biasanya jika customer aku menginginkan biasanya jasa tukang kebun, jasa keamanan, ataupun tambahan sepeda motor bagi yang bawa mobil, yaitu ada biaya tambahan. Yang ketiga ada deposit jaminan, yaitu itu untuk mengantisipasi kalau ada barang-barang kita yang rusak atau barang kita yang hilang yang kita sewakan di dalam villa tersebut. Dan jika tidak ada kerusakan sama sekali, deposit itu bisa kita kembalikan saat customer kita check out ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pengeluaran. Pengeluaran itu biasanya yang pertama biaya operasional, ya seperti biaya kita membenahi kebun atau renovasi villa. Lalu yang kedua ada biaya pajak yang selalu kita bayarin ya tiap tahunnya. Lalu yang ketiga dari laba. Laba itu kan adalah keuntungan dari kita, hasil kita menyewakan villa tersebut kan ya. Di situ berikut itu sistem dari perekonomian bisnis aku. Oke, langsung saja masuk pada materi pembahasan yang keempat, yaitu pada etika bisnis. Di sini saya menerapkan etika bisnis, di situ ada 4, yaitu yang pertama kejujuran dan transparan, yang kedua kesetaraan, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat adalah keberlanjutan. Yang pertama ini kejujuran dan transparan. Jadi kita tuh harus memberikan informasi yang real kepada calon customer kita,
mengenai bagaimana villa kita, apa saja fasilitas yang kita berikan, di mana tepatnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini ada kesetaraan. Yang dimaksud kesetaraan di sini adalah kesetaraan harga. Jadi kita harus bisa menyetarakan harga villa kita dengan pesaing villa yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan villa lainnya dan mengunggulkan villa kita aja ya teman-teman. Kita harus berkompetitif dengan sehat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Akuntabilitas di situ kita harus diwajibkan ya bahkan menerima kritik dan saran dari customer kita atau yang menyewa villa kita. Gunanya apa? Agar kita bisa memperbaiki bagaimana villa kita ke depannya. Lalu yang keempat ini ada berkelanjutan, yaitu villa kita harus ramah dengan lingkungan, tidak boleh membuat onar ataupun kita membangun villa itu di tempat yang dilarang oleh lingkungan tersebut. Begitu teman-teman etika bisnis dari bisnis yang saya jalankan. Oke, langsung saja masuk pada materi pembahasan yang kelima, yaitu berwirausaha. Mengapa sih wirausaha itu penting? Di sini menurut saya wirausaha itu penting karena usaha itu merupakan aset kita untuk kedepannya. Jika kita mempunyai bisnis yang jelas, ditata dengan baik, kita akan mempunyai aset kita untuk jenjang berikutnya. Sekarang ini era dalam kita tuh mencari pekerjaan terkadang sulit ya. Lebih baik kita itu berbisnis meskipun bisnis itu banyak resikonya. Dan di sini saya lebih memilih berbisnis untuk mendirikan penyewaan villa yang terletak di Kota Batu. Kenapa demikian? Karena Kota Batu itu termasuk kota yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dan di situ juga para wisata pasti banyak sekali yang membutuhkan sebuah villa untuk menginap bersama keluarga mereka. Jadi di situ adalah peluang saya untuk membuka bisnis saya berupa penyewaan villa di Kota Batu tersebut. Oke, langsung masuk pada materi berikutnya, yaitu kepemilikan bisnis. Di sini bisnis saya yang penyewaan villa itu adalah bisnis saya pribadi. Ya, meskipun modal utama dari tabungan saya lalu dibantu oleh orang tua saya dan saya mengajukan pinjaman pada bank. Maklum lah ya, setiap bisnis yang nominalnya besar itu pasti ada pengajuan pinjaman pada bank, asalkan kita tiap bulannya bisa mengangsur atau membayar tagihan kita. Jadi teman-teman, penyewaan villa yang ada di Kota Batu itu tersebut adalah milik saya pribadi teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kepemimpinan manajerial. Di aku terapkan ada 4. Yang pertama manajerial operasi, yang kedua manajerial keuangan, yang ketiga manajerial pemasaran, dan yang keempat ada manajerial pelanggan. Yang pertama manajerial operasi itu kita harus menyiapkan villa kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya sebelum customer kita menyewa villa. Lalu yang kedua manajerial keuangan, kita harus membuat anggaran keuangan bagi villa kita bagaimana untuk kedepannya. Dan yang ketiga manajerial pemasaran, kita bisa memasarkan villa kita di berbagai media, yaitu media online, contohnya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Lalu yang media offline itu kita bisa sebar brosur atau pamflet ya teman-teman. Lalu yang keempat ada manajerial pelanggan. Di sini antara aku si pemilik villa dengan customer aku itu harus membuat atau membangun suatu hubungan yang baik antara aku dan customer aku supaya customer aku itu merasa nyaman dan kembali menyewa villa aku di saat mereka berwisata di Kota Batu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pada optimasi sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusianya itu cuman aku aja ya teman-teman, kadang dibantu oleh kedua orang tuaku. Karena di sini aku masih tidak ingin merekrut sama sekali karyawan karena aku ingin merasakan menghandle sendiri villa aku untuk aku bisa tahu bagaimana ke depannya, bagaimana aku bisa mengambil langkah untuk ke depannya. Jadi di sini ini villa aku sendiri dan aku sendiri yang akan menghandle bagaimana keuangannya, bagaimana operasinya, itu aku sendiri untuk sementara ini yang aku handle. Jadi gitu teman-teman kira-kira. Selanjutnya pada poin manajemen produksi operasi. Di aku itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada pengendalian.
Oke, yang pertama ini ada perencanaan. Jadi kita harus merencanakan bagaimana villa kita ke depannya dan bagaimana biaya kita tentang villa kita ke depannya ini mau diapain lah atau sebagainya. Lalu yang kedua ini ada pengorganisasian. Jadi dalam organisasi ini kita harus memiliki aturan-aturan yang baik lah tentang villa kita. Misalkan tentang kebersihan atau renovasi furnitur-furnitur lainnya. Dan di dalam organisasi ini kita harus mempunyai hubungan yang baik ya, hubungan timbal balik yang baik antara aku si pemilik villa tersebut dengan penyewa villa tersebut. Jadi agar terjadi hubungan yang harmonis antara kami berdua. Asik. Lalu yang ketiga ada pengendalian. Jadi di sini penting banget bagi kita sebagai owner untuk menjaga kenyamanan atau kepuasan seorang customer kita, di mana hal tersebut sangat-sangat berpengaruh untuk customer kita akan kembali lagi menyewa villa kita. Oke, sekarang kita masuk pada manajemen pemasaran. Yang perlu kita ingat itu yang pertama adalah target pasar. Jadi kita harus mengerti bagaimana target pasar kita harus mengerti bagaimana masyarakat di sekeliling kita, dan apapun itu tentang target pasar kita. Lalu yang kedua ada positioning and branding. Jadi di sini kita harus memiliki ciri khas atau sebutan yang unik ataupun khusus untuk villa kita agar villa kita itu dimudah untuk dihafal oleh customer-customer kita maupun masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga ada saluran pemasaran, yaitu banyak banget. Yang pertama media online, itu bisa kita lewat Instagram, Facebook, YouTube, ataupun website. Lalu yang offline kita bisa menyebar-nyebar brosur atau pamflet dimanapun kita berada, itu juga bisa ya guys. Lalu yang keempat ini ada layanan, kita memberikan layanan berupa diskon atau potongan lah ya sebutannya untuk customer kita atau pelanggan kita. Lalu yang kelima, kita pasti harus memberikan layanan yang terbaik, layanan yang positif untuk customer kita agar timbul rasa baik antara kita dan customer, dan akhirnya customer kembali untuk menyewa villa kita di saat mereka berliburan ke wisata tersebut. Oke, selanjutnya pemasaran yang terintegrasi pada bisnis aku. Yang pertama, kita harus membuat logo atau membuat brand yang mudah diingat oleh customer kita ataupun masyarakat luas. Lalu yang kedua, mengoptimalkan atau mengembangkan website agar lebih efektif. Yang ketiga, kita harus sering-sering konten untuk pemasaran villa, itu termasuk dalam segi pemasaran villa ya. Lalu yang keempat ini kita bisa juga bekerja sama dengan influencer, dengan cara influencer tersebut kita beri diskon atau kita beri penginapan gratis untuk influencer tersebut, supaya influencer tersebut juga ikut memasarkan dari villa kita tersebut. Lalu yang kelima ada meningkatkan platform pemesanan online. Jadi 5 serangkaian tersebut ini merupakan pemasaran yang terintegrasi bagi bisnis aku. Oke, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis atau bagi bisnis lah. Yang pertama itu saat pemesanan online kita bisa dapat dengan mudah menjangkau atau memesan villa yang ingin kita pesan dari online, dari jauh dimanapun kita berada dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Lalu yang kedua dengan pemasaran kita itu bisa secara global, bahkan orang luar negeri pun bisa mengetahui villa kita tempatnya di mana, harganya di mana, dan lain sebagainya. Lalu teknologi informasi ini juga bisa untuk menganalisis data bagaimana kinerja kita selama ini kita mengoperasikan villa tersebut. Oke, selanjutnya manajemen keuangan di bisnis aku itu ada 5. Yang pertama, pencatatan keuangan. Yang kedua, analisis keuangan. Yang ketiga, pengelolaan arus kas. Yang keempat, ada pembayaran pajak. Dan kelima, ada investasi. Berikut itu adalah 5 itu adalah manajemen keuangan yang ada di bisnis aku. Oke, jadi cukup sekian penjelasan bagaimana rencana ke depan mengenai bisnis saya. Saya akhiri, bila ada salah kata atau salah tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!